Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ada 3 pertanyaan ya dari teman-teman mengenai Adro. Tahun depan bagi dividen kah? Karena AAD sudah dikeluarkan. Dari Bang Dimas, jawaban saya untuk Adro kemungkinannya masih. Karena pada waktu 2024 2025 ini sebenarnya AAD sudah dikeluarkan, tapi Adro masih membagikan dividen atas kondisi keuangannya dia sendiri. Kemudian secara histori, mulai dari 2009 sampai hari ini, bahkan pas COVID, Adro tetap bagi walaupun nominalnya kecil. Itu keyakinan saya, itu hanya keyakinan ya. Dasarnya apa? Dasarnya salah satunya di ADMR. Yang selama dia berdiri tidak pernah bagi dividen, tapi 2025 lalu bulan Juni mereka bagi dividen ya, Rp47. Kalau dilihat ADMR itu dari tahun 2022 dia sudah listing. Kenapa seperti ini? Karena ADMR dimiliki oleh Alamtri atau Adro sebanyak 84%. Jadi setelah AADI out, Adro ini punya alternatif lain yaitu ADMR. Di AADI pun Alamtri masih punya 15%. Jadi skemanya adalah Adro mendapatkan dari AADI 15%, Adro mendapatkan dari ADMR 85%. Lalu Adro membagikan ke pemegang saham. Itu skenarionya. Dan namanya keyakinan ya tanpa dasar, keyakinan saja berdasarkan data-data yang ada. Berapa kira-kira? Nah, nanti kita lihat. Terus ada pertanyaan kedua nih dari hamba Allah ya. Kalau megang POWR dalam jangka panjang, apa yang harus diwaspadai agar tetap nyaman dipegang agar POWR tidak bangkrut? Yang perlu diwaspadai di POWR ya sales buat saya. Salesnya dari mana? Industri. Ini dilihat dari laporannya 2024. Mulai dari 93 yang awalnya 60 megawatt, kemudian 96, kemudian 98 ya, 2006 sampai sekarang itu kapasitas terpasangnya POWR sangat berkembang. Bahkan tadi sudah ada energi terbarukan ya. Lalu jumlah pelanggan. Ini penting. Dengan bertambahnya jumlah pelanggan, ada peluang dia bisa mempertahankan eksistensinya dan sudah terbukti berpuluh-puluh tahun. Sehingga kalaupun kita review tahunan, kuartalan itu harusnya tidak ketinggalan gitu ya. Selanjutnya ya laporan keuangan. Laporan per kuartal kita cek aman atau tidak. Jadi setelah beli nggak bisa kita tinggal gitu aja ya. Tetap kita harus review. Paling tidak setiap laporan kuartalan. Kalau ada laporan bulanan ya itu lebih baik ya, lebih bagus. Jadi gitu Bang Hamba ya. Bang, izin bahas Akra dong. Nah ini ada Akra, POWR dan Adro sekalian ya. Akra posisi per hari ini sebenarnya masih cukup baik. EPS-nya 117, payout rasionya 91%, berarti potensi dividennya 9,8. Itu posisi price per hari ini itu 1085. Hari ini tuh berarti tanggal 16 ya. Tapi karena kemarin sudah bagi dividen 50, sisanya tinggal sekitar 56. Kalau hasilnya nanti EPS totalnya 117 dan payout rasionya 91. Jadi kondisi sekarang kalau kita mau masuk sekarang di POWR ini, potensi yieldnya ya yang tadi itu 5,2%. Tadi yang nanya POWR gimana dan seterusnya, ya ini POWR. Posisi sekarang masih sekitar 11,5. Adro gimana Adro? Nah sayangnya Adro ini punya EPS 195 sampai 424. Nah saya belum tahu nih karena kita harus uji dulu kuartal 3 dan kuartal 4. Maka kita ambil worst case saja tuh 195. Kalau dapat 424 beda cerita. Dengan payout rasio 37%, dia kemungkinan bagi dividen bisa 9,4% yield per hari ini. Tapi kalau masih 195 ya ini 4,3%. Kalau lihat grafik lagi sideways. Kemarin ada yang angkat, habis itu turun lagi dan sekarang turun lagi juga. Apakah mencapai support ini 2021 ya di 1600. Ini udah jauh nih 2021 dan 2025. Tidak ada yang tahu teman-teman. Jadi 3 pertanyaan sudah terjawab ya. Mungkin kapan-kapan kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Masih lumayan banyak nih. Jadi hari ini kita jawab 3 aja singkat. Kemudian kita simulasikan sekalian dengan 11,5 dan 9,8 ya. 9,8
Maka sampai 25 tahun itu investasi kita ada 3 miliar. Kemudian yield dividennya sekitar 27 juta per bulan. Kalau pakai yieldnya POWR 11,5%, potensi dividen yang didapat setelah 25 tahun nabung itu 41 juta 600 ribu rupiah per bulan. Atau total investasi jadi 4,3 miliar, dividennya 500 juta per tahun, dibagi 12, 41. Itu aja untuk hari ini, singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.